Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang bertugas doa? Oh ya, oke. Silakan, Re. Teman-teman naik kita enggak? Oke, terima kasih Renata. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jeremy. Kenapa? Sakit. Dari kapan sakitnya? Baru kemarin kayaknya. Baru kemarin? Baiklah. Semoga bisa masuk besok ya. Untuk lebih semangat, semuanya bisa berdiri. Kalian ingat dengan yel-yel Ricci 2? Pagi. Oke, thank you guys. Silakan duduk. Nah, di sini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Sebelum kita masuk ke barisan geometri, silakan dibuka HP-nya. Bisa pakai Kahoot? Bisa. Oke. Silakan dibuka Kahoot-nya dulu. PIN-nya itu 651 5941. Baru 15. Oke. Semuanya siap? Yuk. Belum. Gak usah pakai rumus. Suku ke-8 dari barisan 8, Bu. Iya. Oke, kita lihat. Dua-dua ya. Jose sama Oke, si Max dan Jose ya, 2 orang ya. Oke. Terima kasih. Jadi, sebelum kita melanjutkan materi tentang barisan geometri, syarat yang harus kalian dapat materinya adalah tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kemudian barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita cari deh. 5 kali 2 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 4 dikali 2. Berarti di sini 5 pangkat 1 dikurangi 4. Jadinya 5 pangkat min 3. Berarti dia otomatis di bawah. Oke. 2 basisnya sama dengan di bawah, berarti 2 pangkat 8 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 7. Oke, sekarang coba kalian lihat. Perhatikan contoh barisan bilangan di bawah 1, 2, 4, 8. Kira-kira setelahnya itu berapa? 16 dari mana? Kali 2 betul. Oke, cukup paham dengan ini? Oke, nah ini adalah termasuk dalam barisan geometri. Sebelum masuk ke barisan geometri, saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu contoh dari barisan dan deret geometri? Contoh dalam kehidupan sehari-hari deh. Ada yang tahu manfaatnya? Oke, yaudah nanti kita bahas ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan lanjutkan. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu menganalisis barisan geometri melalui pengamatan masalah yang disajikan dengan tepat. Ya. Yang kedua, mampu menentukan penyelesaian masalah kontekstual terkait pola barisan geometri melalui pemahaman pada video pembelajaran. Video ini sudah saya sharekan di psikologi. Oke, nah ini manfaat dari barisan dan deret geometri. Ini adalah sel yang membelah. Yang kedua, itu nanti ada perhitungan dari bunga majemuk. Yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Di sini, yang pertama kita akan diskusi kelompok mengenai materi barisan geometri. Nah, yang kedua, saat kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian bisa lihat psikologi. Di situ ada video pembelajaran dan ada bahan ajarnya. Bisa juga nanti di internet juga bisa. Selanjutnya, nanti setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Nanti di yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu maksudnya ada latihan soal. Kita akan belajar tentang barisan geometri dan aplikasinya.
Ini masalah yang akan kita bahas dalam LKPD. Di suatu lahan pertanian berkembang biak suatu hama baru. Pada saat itu, petani menemukan satu hama pada tumbuhan. Pada hari kedua pengamatan terdapat 3 hama. Pada hari ketiga mencapai 9 ekor hama. Saya mau tanya, kira-kira hari keempat itu ada berapa hama? 7. Hari kelima 81 ya, dan seterusnya. Oke, ngerti ya maksud dari masalah soal ini ya? Pertanyaannya adalah, maka bantulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-10. Ya, jadi tadi kalian sudah mencatat sampai hari ke-5 ya. Nanti seterusnya sampai dengan hari ke-10. Gitu ya? Cukup paham dengan masalah ini? Oke. Kalau cukup paham, mari kita bekerja dalam kelompok. Hari ini kita akan diskusi. Oke. Kelompoknya sudah dalam bentuk yang kemarin saya sudah sharekan ya? Oke. Kelompok yang pertama di mana posisinya? Ini. Oke. Kelompok kedua sebelahnya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3? Di sini, Bu. Di pojok. Oke. Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Pojok ya? Oke. Baiklah. Saya akan bagi LKPD ini, silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Oke, di sini ada 4 pertanyaan, tapi ada 1 yang harus dikerjakan bersama-sama ya. Jadi silakan berdiskusi dalam kelompok. Yang lainnya bisa membuka psikologi. Di situ juga sudah ada LKPD-nya ya. Kenapa? Dalam kelompok. Dalam kelompok dan silakan kalian foto hasil yang sudah kalian diskusikan. Kalian foto, kemudian kalian masukkan ke Gmail. Linknya ada di WA group atau di psikologi ya. Ada 5 slide di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Iya, saya terbagi. Kelompok yang lainnya dong. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Saat presentasi, aturannya yang pertama, perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Ya. Nanti akan ada nilai untuk keaktifan. Yang kedua, berikan tanggapanmu. Kalau memang jawaban berbeda dengan jawabannya mereka, silakan berikan tanggapannya. Silakan kelompok terakhir mempresentasikan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dan hasil observasi. Pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jam. Jika pada awal observasi jam 7 terdapat sekitar 6.750 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 22.00 adalah. Nah, jadi pertama-tama kan diketahui awalnya itu dari jam 7 awal observasi itu diketahui ada sekitar 6.750 bakteri, dan itu bisa kita simpulkan itu U1-nya atau A-nya. Nah, terus untuk rasio atau bedanya itu kan dibilang nih dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Nah, sedangkan itu kan tadi jam observasi dari jam 7 sampai jam
full malam. Berarti kan perbedaannya tuh ada 15 jam. Nah, kalau setiap 3 jam, jadi dari 15 jam itu berarti 15 dibagi 3, yaitu 5. Berarti dia akan ada 5 kali pengurangan 20% itu. Nah, jadi kita akan mencari 25-nya. Nah, terus untuk bedanya atau R-nya, kenapa di situ tertulis 80%? Karena kan yang ditanya itu perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat. Berarti kan sisa bakterinya nih. Sedangkan kalau 20% itu adalah bakteri yang dikurangi. Makanya kita pakai 80%. Dari 100% dikurang 20%. Hasilnya itu 2764,8. Jadi perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 10 malam adalah 2764,8. Yang dari kami terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Terima kasih kelompoknya. Remuan Indi Sesa. Oke, terima kasih semuanya luar biasa. Setelah mempresentasikan kesimpulan apa yang kalian dapat, barisan geometri adalah suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengaitkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Konstantanya itu namanya adalah rasio atau pembanding, disimbolkan dengan R. Nah, saya mau tanya, rumusnya apa untuk suku ke N barisan geometri? Oke, saya mau tanya, A itu apa? Suku pertama. R itu pembanding atau rasio. Kalau N sukunya. Berarti itu N-nya adalah Suku pengertian. iya, urutan suku ke N. Sampai sini yang mau ditanyakan lagi sebelum saya melanjutkan kegiatan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi nanti ada 3 soal. Bagikan soalnya ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikumpulkan. Semuanya udah kumpul evaluasi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, lanjut aja. Refleksinya hari ini kalian belajar tentang Barisan geometri. Oke, saya mau tanya gimana? Apakah ada yang tidak bekerja sama di kelompok? Kalau ada yang tidak bekerja, tolong tuliskan di sini ya, supaya saya tahu. Baiklah, tetap semangat untuk belajar ya. Thank you untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Silakan berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa dan Tuhan Putra Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Lemuel. Silakan duduk. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.